Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini aku akan menceritakan ke teman-teman ceritaku ya pada saat aku mengikuti tes CPNS tahun 2019. Hanya saja dilaksanakan di bulan Maret tahun 2020. Jadi untuk yang tahun ini aku banyak sekali perjuangannya, karena biasanya di tes-tes yang sebelumnya aku ikut tes ada temennya teman-teman, dan di tahun ini aku sendiri. Hanya saja kemarin aku berangkatnya bersama keluarga karena aku harus mengantar keponakanku ke rumah sakit Sarjito Jogja, ada keperluan check up. Kemudian karena waktunya mundur dan waktunya agak bentrok dengan jadwal ujian tes CPNS ku di UIN Jogja, akhirnya aku tinggal. Waktu itu aku naik Gojek untuk ke UIN. Kemudian pada saat itu hujan deras teman-teman. Ya pokoknya banyak sekali perjuangannya lah. Setelah sampai di UIN, aku ikut tes dan alhamdulillahnya aku lolos passing grade. Karena untuk nilaiku ya tidak begitu tinggi sih. Aku catat di kartu peserta ujian CPNS biar tidak lupa. Untuk PKW-nya skorku sebesar 95, kemudian untuk Q-nya skornya sebesar 145, kemudian TKP-nya sebesar 146. Nah, untuk nilainya teman-teman kira-kira berapa? Tulis di kolom komentar ya di bawah. Ya memang untuk dari segi passing grade, aku lolos passing grade. Hanya saja setelah lolos passing grade, nantinya akan diperingkat. Jadi tergantung dari berapa yang nantinya dibutuhkan atau formasi yang diperlukan dengan jumlah yang lolos passing grade hanya diambil 3 kali lipat dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Misalkan yang dibutuhkan hanya 2, maka yang ikut langkah tes selanjutnya yaitu seleksi kemampuan bidang itu hanya 2 dikali 3, berarti 6 orang saja. Jadi diambil total skor tertinggi dari 1 sampai 6 saja. Nah, aku belum tahu untuk skorku apakah ikut termasuk di dalam kuota yang nantinya ikut masuk SKB atau tidak. Karena untuk formasi yang aku pilih, aku ikut Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi atau jabatannya ahli pertama guru TIK ya di Kementerian Agama Jogja. Untuk ceritaku ini sih sebenarnya ya banyak kendala. Waktu berangkat hujan deras, kemudian pulangnya ditinggal keluarga karena keluarga langsung pulang ke rumah. Akhirnya aku nginap sendiri ini di penginapan, dan besok aku pulang menggunakan kereta api sendiri. Kemudian ya pokoknya banyak kendala di tahun inilah. Ya aku mohon doanya ke teman-teman agar di tahun ini aku bisa lolos sampai tahap terakhir, karena sebenarnya aku sudah sering sekali mengikuti tes CPNS. Ya memang aku kemampuannya tidak begitu luar biasa, hanya biasa saja lah untuk kemampuannya. Dan itu juga tergantung dari keberuntungan juga ya, karena formasi yang diperlukan untuk aku hanya 1 orang saja dengan perbandingan pelamarnya yang begitu banyak, ratusan bahkan sampai ribuan orang. Ya seperti itu saja yang bisa aku ceritakan untuk kisahku, pengalamanku pada saat ikut tes seleksi CPNS tahun 2019 yang dilaksanakan tahun 2020. Aku tahun 2018 juga pernah ikut tes CPNS Kemenak juga. Kalau Kemenak seperti ini pakai pita hijau. Teman-teman yang belum lihat videonya bisa lihat di samping sini.
aku juga membuat vlognya. Nah, bagi teman-teman yang ikut tes CPNS, aku doakan semoga bisa lolos tahun ini, ataupun teman-teman lancar dan dengan hasil yang maksimal ya. Ya, jadi seperti itu saja ceritaku untuk pengalaman tes CPNS di tahun 2019 yang dilaksanakan di tahun 2020 ini, di bulan Maret tepatnya. Ya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah sini. Dan bagi teman-teman yang suka, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar ketika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya secara gratis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.